Assalamualaikum Bu Tika. Oke, waalaikumsalam Bu Is. Ya, Kayaknya Bu Tika, gimana ya Bu Tika kabarnya hari ini, sore ini? alhamdulillah Kayaknya tak. baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik Bu Tika. Oke. Ada yang bisa saya bantu Bu Tika? Iya, ini. Kayaknya ada Iya. problem. Iya, terima kasih Bu Is. Saya punya permasalahan yang butuh sharing dari teman-teman yang lain, bahwasanya pada pembelajaran saya hari ini ada murid yang pasif dalam proses pembelajarannya. Saya menginginkan anak itu aktif gitu, mungkin dengan cara berperan aktif, atau mungkin ngobrol dengan temannya, atau mungkin berkelompok dengan temannya. Jadi anak tersebut tidak hanya diam saja dan nanti akan tertinggal dengan materi yang kita capai untuk tujuan pembelajaran hari ini, begitu. Jadi saya mendapatkan murid yang pasif pada pembelajaran hari ini, Ibu. Ya, jadi Ibu Dika itu mendapatkan salah satu murid Bu Dika itu yang pasif begitu ya. Iya. Terus bagaimana ya perasaannya Bu Dika itu melihat murid-murid yang pasif seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, sempat merasa takut dan sedih karena anak itu nanti pertama tidak bisa berkolaborasi dengan temannya, kemudian nanti anak itu akan tertinggal mata pelajaran, karena kalau komputer itu jika tertinggal di sehari saja maka prakteknya pun akan tertinggal, soal-soal yang lain akan menumpuk, begitu. Iya, jadi kan merasa khawatir gitu ya Bu ya. Iya. Okay. Jadi apa ya kira-kira faktor yang menyebabkan murid itu kok pasif itu? Kenapa itu dia? Gimana ya, karena memang mereka masih di kelas 10 ya Bu, dari berasal dari SMP yang kita tidak tahu, mungkin di sana ada lab yang memenuhi sarana prasarana belajar mereka atau tidak. Kemudian timbul ketidakpercayadirian anak tersebut melihat temannya kok aktif, saya kok tidak aktif. Kemudian karena saya tidak mampu untuk mengoperasikan komputer tersebut, malu untuk bertanya, sehingga saya berpikir mungkin anak itu masih kurang percaya diri dengan kemampuannya dan malu untuk bertanya dengan temannya itu. Jadi itu ya, anak itu mungkin kurang percaya diri sehingga dia merasa minder gitu ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana ya kondisi murid tersebut saat di rumah kira-kira? Ya, nanti akan saya lakukan pendekatan Bu secara personal, karena kan kita belum tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut jika ada di rumah. Kemudian apa yang dilakukan Bu Dika itu untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif itu kira-kira apa ya Bu Dika? Rencana saya mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, seperti mengajaknya untuk bergabung di kelompok yang kompetensi awalnya ada di sedang, kemudian nanti dia akan diberi suatu tugas agar bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya, begitu rencana saya. Jadi rencana Bu Dika ke depannya itu memberikan tugas secara berkelompok. Betul nggih? Iya. Terus lagi tadi ada mengajak anak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Iya, betul. Iya. Bagaimana ya caranya untuk mengkoordinasi dengan orang tua murid tersebut itu? Tadi kan saya tidak tahu kondisi belajar murid tersebut di rumah ya,
dengan melakukan kolaborasi dengan wali murid di dalam grup WhatsApp untuk menanyakan bagaimana anak tersebut jika ada di rumah, bagaimana belajarnya, atau mungkin ada permasalahan di mana. Kemudian saya akan meminta bantuan guru konseling, atau mungkin ada permasalahan dari anak tersebut sebelum mapel saya, mungkin di mapel-mapel yang lain bagaimana. Kemudian berkolaborasi juga dengan wali kelas, begitu Ibu. Rencana saya seperti itu. Ya, jadi berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah ya Bu ya. Ada wali murid tadi, terus orang tua kan, sama konseling, sama BK sama terus wali kelas. Kapan Ibu kira-kira merencanakan tersebut dimulai? Rencana saya itu sepertinya ya segera saya lakukan, karena tidak ingin anak itu tadi tertinggal materi pembelajaran. Pendekatan secara personal saya lakukan besok pagi, kira-kira di jam istirahat kedua, sekitar kan ada di situ ada jeda 1 jam 12 sampai jam 1. Nanti setelah dia melakukan sholat, kemudian saya akan cari anak tersebut, saya ajak ngobrol sebentar. Setelah nanti saya ngobrol, minta nomor WhatsApp orang tua, maka itu nanti yang akan saya jadwalkan pertemuan. Kalau di dalam WhatsApp sudah bisa menanggulangi, maka tidak perlu adanya pertemuan. Begitu kalau seandainya masih belum, kita mau ngobrol dengan orang tuanya juga, didampingi seperti biasa, ada konseling dan juga wali kelas sebagai agar tahu mengapa anak itu bertingkah laku pasif di pembelajaran komputer, begitu. Bagus sekali Bu, untuk rencananya. Semoga rencana yang Ibu juga rencanakan segera tercapai sesuai dengan tujuan Ibu tadi, agar anak itu tidak pasif lagi, seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu, kita sudah sharing ada gambaran solusi yang akan saya lakukan mulai besok sampai dengan minggu depan, sehingga nanti tidak terlalu lama solusi yang benar-benar bisa kita lakukan untuk anak tersebut agar lebih aktif lagi dan bisa bergaul dengan temannya. Begitu Bu Isti. Terima kasih. Kita sudah sharing hari ini, ya Allah. Kita sudah cukup ya Bu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Sama-sama, semoga tercapai tujuannya Bu. Terima kasih Bu Isti. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Bagaimana kabar hari ini? Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Namun ya kurang baik Bu Dika. Saya mau sharing. Saya telepon Bu Dika nggak diangkat nih. Iya, biasa repot. Nggak pernah online ya? Nggak pernah online. Saya mau sharing nih Bu Dika. Oke, monggo Bu Isti. Mari kita kita ada bersama. Sharing bersama. Sharing ya. Ini saya itu ada masalah, salah satu terkait murid Bu Dika. Salah satu murid saya itu tidak bisa mengikuti jam pembelajaran itu dengan baik, karena anak tersebut itu suka usil, suka menggoda teman, suka mencari perhatian gitu Bu Dika. Saat pembelajaran anak tersebut belum bisa fokus, itu selalu gerak, lari ke sana kemari. Nah, ketika saya memberikan penjelasan tentang kegiatan murid tersebut itu saya mengganggu teman secara bergantian, sehingga perhatian anak itu beralih, sehingga pembelajaran tidak bisa kondusif. Nah, seperti itu. Oke, berarti panjenengan menghadapi masalah tentang murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bertingkah laku yang tidak baik pula, mengganggu temannya. Terus harapan Ibu Isti tentang agar anak itu bisa berkarakter menjadi lebih baik bagaimana ya? Yang saya harapkan dari percakapan sore ini ya Bu ya, saya ini
biar bisa menemukan solusi untuk mendapatkan, bisa membimbing anak tersebut itu dapat menjadi anak yang berperilaku baik, anak yang bisa saling menyayangi, sopan santun, dan bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Harapan Ibu seperti yang tadi sudah diutarakan Bu Isti. Kira-kira indikator baik yang seperti apa ya Bu yang Ibu inginkan itu? Indikator baik apa? Indikator baik yang menurut saya itu anak yang saling menyayangi, menghargai, anak yang bisa tolong menolong, sopan santun, kerjasama, berempati, seperti itu Ibu. Jadi indikator yang diharapkan oleh Ibu Isti seperti yang sudah Ibu tadi, ada sopan santun, kerjasama, berempati, dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk rencana mencapai indikator baik tersebut bagaimana ya Bu Isti? Untuk mencapai indikator itu saya akan membiasakan dan konsisten untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, seperti rukun sama temannya, saling menolong, berempati, saling menghargai, dan sebagainya tersebut. Dan mungkin yang kedua, saya akan memberikan kegiatan memutar video pembelajaran mengenai itu Bu, tokoh-tokoh berbagai karakter, supaya anak itu, tokoh-tokohnya itu ada yang baik, ada yang tokoh karakter yang kurang baik, seperti itu Bu. Ya, wah, indikator baiknya bagus sekali. Yang pertama ada pembiasaan keyakinan kelas, kemudian ada penjadwalan pemutaran video karakter. Saya setuju itu Bu. Terus kira-kira Ibu Isti bagaimana merencanakan agar indikator baik itu bisa terlaksana? Mungkin saya insya Allah besok itu mulai terus membiasakan, konsisten dalam membiasakan untuk mengingat-ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, itu terus dibiasakan. Dan saya akan segera membuat jadwal video pembelajaran dari tokoh yang baik dan yang kurang baik tersebut. Bu, berarti rencananya itu dimulai besok dan nanti sampai dengan minggu depan ya. Saya harap semoga rencana Ibu ini dapat berhasil dan dapat mengubah murid tersebut untuk berkarakter lebih baik sehingga proses pembelajaran lancar mencapai tujuan. Terima kasih Bu Dika. Saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mencapai yang saya harapkan. Terima kasih banyak Bu Dika sudah membantu saya. Sama-sama. Jika nanti kita dapat permasalahan di praktek baik lainnya, ya kita bisa sharing lagi Bu untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Oke, saya tutup Bu. Kita sharing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.